Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang aqsamu al-kalimah, bagian-bagian dalam sebuah kalimat atau ajza'u al-kalimah. Oke, saya buka dulu PowerPoint-nya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri atau penggunaan atau bagian-bagian yang penting dalam sebuah kalimat di dalam bahasa Arab. Oke, langsung saja kita akan bahas tentang al-qawaid al-asasiyah fil lughah al-arabiyyah. Kita akan membahas tentang sebuah kalimah. Kalimah di sini bukan kalimah dalam bahasa Indonesia, tapi al-kalimah dalam bahasa Arab yang berarti kalimat. Kalau kita berbicara kalimat, berarti dia merupakan kumpulan dari beberapa kata. Kalau misalnya kata, berarti adalah kumpulan dari beberapa huruf. Huruf adalah yang bisa berbunyi dan digabungkan akhirnya menjadi sebuah kata. Oke, pembagian kalimah itu ada 3 secara umum. Yang pertama, ismun. Al-ismu artinya di sini adalah nama. Kalau bahasa Inggrisnya bisa menjadi noun. Kemudian yang kedua adalah fi'lun atau kata kerja. Yang ketiga adalah harfun, kata bantu. Ismun itu adalah nama, sebutan yang menunjukkan sesuatu atas nama, baik nama orang, nama hewan, nama bangunan, nama benda, dan lain sebagainya. Contoh misalnya Ahmad itu adalah nama orang, masjid itu adalah nama tempat, jabal adalah nama benda. Kemudian yang lain kursi, nama benda, binti, nama orang, dan lain sebagainya. Jadi yang menunjukkan nama. Yang kedua adalah fi'il, kata kerja, yaitu menunjukkan kata kerja, misalnya makan, akala yakulu, minum, syariba yashrobu, tidur, nama yanamu. Al-harf ini adalah kata bantu. Kata bantu di sini artinya dia tidak dapat berdiri sendiri, dia harus digabungkan dengan kata-kata yang lain. Biasanya dia digabungkan dengan fi'il atau digabungkan dengan ism atau digabungkan dengan kedua-duanya. Intinya adalah la yastaqimu binafsihi, dia tidak dapat berdiri sendiri. Tanda isim itu, isim mempunyai beberapa ciri khas baik dari segi arti dan lafaz. Dari segi arti itu bisa dilihat dari maknanya atau kata tersebut terletak di permulaan kalimat atau mubtada alladzi yabtadi, yang memulai. Contoh ada al-musafirun. Al-musafirun di sini adalah isim jamak. Isim lah kalau kita bicaranya. Isimnya ini bersandar kepada fi'il. Fi'ilnya ada. Kalau contoh di awal kalimat atau mubtada adalah Muhammad safara. Muhammad di sini adalah isim, safara di sini adalah fi'il atau kata kerja. Contoh yang lain misalnya Mahmud yanam. Mahmud tidur. Atau Mahmud kataba Mahmud. Mahmud telah menulis. Kataba di sini adalah fiilnya, Mahmud di sini adalah isimnya. Dari segi lafaz, ada beberapa tanda yang menunjukkan suatu kata dapat dikategorikan sebagai isim, yaitu tanwin. Jadi isim itu ciri khasnya salah satunya adalah tanwin dari segi pelafatan. Bunyi nun sukun pada akhir kalimat ditandai dengan harokat double. Dhammatain 2 dhammah, kasrotain 2 kasroh, fathatain 2 fathah. Contoh rojulun, rojulan, rojulin. Yang lain misalnya muslimun, musliman, muslimin, muslimuna, muslimina, dan lain sebagainya. Ciri yang selanjutnya adalah kata yang dapat dimasuki oleh harfun nida. Harfun nida ini biasanya kalimatnya adalah ya. Misalnya ya Zaid, wahai artinya ya. Ya Umar, ya Ihsan, ya Ahmad,
Jadi kalau misalnya ada kalimat harfun nida, kemudian ada fi'il, itu tidak bisa. Biasanya langsung setelah itu ada isim. Selanjutnya adalah kata yang dapat dijadikan musanna. Musanna itu artinya isim ini bisa bermakna lebih dari satu, lebih daripada single, yang menunjukkan atas dua, dan jamak atau plural. Contoh, tolibun, ini single. Kalau dia dijadikan musanna menjadi tolibani. Kalau dia dijadikan jamak, plural, maka menjadi tolibuna atau tullab atau tolabah. Contoh yang lain, muslimun itu adalah mufrad. Musannanya adalah karena menunjukkan dua, muslimani. Kalau jamaknya menjadi muslimuna. Yang lain, mukminun, musanna mukminani, jamaknya mukminuna, dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan berbicara tentang fi'il. Fi'il ini adalah kata kerja, kata yang menunjukkan sebuah aktivitas pada waktu yang tertentu. Makanya fi'il ini dibagi menjadi 3. Fi'il dalam bahasa Inggris disebut sebagai verb. Verbnya dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah madi, qad madha, pas, sudah dilakukan, sudah dikerjakan, sudah berlangsung pada waktu sebelum penuturan. Contoh misalnya kataba, menulis. Kataba, telah menulis. Yang kedua adalah mudhari. Mudhari di sini adalah kalau dalam bahasa Inggris dikatakan sebagai present, yang sedang terjadi, yang sedang dilaksanakan, yang sedang dituturkan, sedang dilakukan. Contoh kalau madi tadi kataba, mudhari'nya adalah yaktubu. Perubahannya apa ciri khasnya? Mudhari'nya ini tetap memakai kata-kata madi, ada kaf, ta, ba dari kata ba, ditambah di depannya huruf ya, yaktubu. Kalau misalnya dia laki-laki yaktubu, dia perempuan taktubu. Saya aktubu, kamu taktubu atau taktubina. Kemudian yang ketiga di sini adalah al-amr. Amr bisa dikatakan sebagai future, masa depan yang akan dilakukan, belum dilakukan tapi akan dilakukan. Biasanya berupa kata perintah. Contoh fi'il madi tadi kataba, mudhari'nya yaktubu, amrnya uktub. Sama seperti mudhari', dia mengambil dari madi kaf ta ba, hanya ditambahi di depannya alif, uktub. Kalau misalnya perempuan, uktubi, dan seterusnya. Nanti akan kita bahas lebih detail terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi baik dari fi'il madhi, fi'il mudhari' atau amr. Dari penjelasan ini, fi'il madhi adalah past tense, dia sudah berlalu, sudah dikerjakan. Fi'il mudhari' adalah present tense, sedang dikerjakan. Kalau amr adalah yang akan dikerjakan atau kata perintah atau future tense. Yang terakhir adalah al-harfu. Al-harfu seperti saya katakan tadi adalah huruf kata bantu. Kata ini tidak bisa berdiri sendiri, dia harus digabungkan dengan fi'il atau isim, atau salah satunya atau dua-duanya. Contoh misalnya di dalam itu termasuk kata bantu, bahasa Arabnya fi. Tidak mungkin kita hanya memakai kata fi. Orang akan bertanya, tidak akan paham. Fi, di dalam apa, di dalam mana. Makanya harus ada kata bantu setelahnya, yaitu fil fasli, ala al maktabi. Ala, di atas apa, di atas mana. Alal maktabi, baru jelas di atas meja. Ila, kemana, ngapain. Ilal masjidi, ke masjid. Jadi ada kata bantunya. Al harfu secara garis besar dibagi menjadi 3. Yang pertama huruful jar. Kenapa dikatakan huruful jar? Karena dia akan menyebabkan isem atau akan menyebabkan isem itu nanti akan menjadi kasroh. Makanya dikatakan huruful jar. Yusabbibu ila al jar, yusabbibu ilal majrur. Dia menjadi kasroh. Ini contohnya min, ila, an, ala, fi, al ba, bi,
al-kaf, ka, al-lam, li, waw al-qasam, wallahi, dan lain sebagainya, ta'ul qasam, dan hatta, serta rubba. Contoh yang tadi saya katakan, misalnya ila al-fasli. Jadi tidak bisa al-harf ila saja, tapi harus digabungkan dengan ism setelahnya. Yang kedua adalah hurufun nasab. Kenapa dikatakan hurufun nasbi? Karena dia bisa menyebabkan kata setelahnya itu menjadi fathah. Contoh dari kasus ini huruf nasab ada an, lan, idzan, kai, lamut ta'lil, lamul juhud, fa'us sababiyah, dan hatta. Contoh misalnya kata-kata lan, tidak akan. Lan di sini tidak bisa berdiri sendiri. Lan tidak akan apa? Dia harus ada kalimat setelahnya yang membantunya. Di sini kita menggunakan fi'il atau kata kerja. Misalnya tadi kalau ada yaktubu, bukan menjadi lan yaktubu tapi menjadi lan yaktuba. Hurufun nasbi, karena lan menyebabkan fi'ilnya menjadi mansubun. Yang ketiga adalah huruful jazm, yang menyebabkan kalimat setelahnya atau kata setelahnya menjadi mati. Ada beberapa huruf di dalam huruful jam. Yang pertama lam, lamma, lam al-amr, la nahiyah, dan in. Contoh misalnya lam atau belum. Kata-kata lam yang artinya belum, kita bingung, belum apa. Nah, harus kita kaitkan dengan kalimat setelahnya. Misalnya tadi yaktubu, asli katanya adalah yaktubu. Karena kita masukkan lam, maka dia akan menjadi majzumun, dia akan menjadi sukun, dia akan menjadi mati, menjadi bukan lam yaktubu tapi lam yaktub, dan lain sebagainya. Intinya apa dari pembahasan kita ini tadi, bahwasanya kalimat itu akan lengkap, kalimat itu akan sempurna apabila ada 3 unsur ini. Salah satunya adalah ism, fi'il, dan harf. Contohnya Muhammad yadhabu ilal fasli. Muhammad ismun, al-fi'lu yadhabu, al-harfu ila, al-fasl al-ismu. Jadi harus mengandung 3 hal ini, atau 2 hal salah satunya, tidak harus 3 tetapi 2 hal. Boleh? Silakan dipilih. Yang penting biasanya ada ismunnya, ada fi'lunnya, atau misalnya ada lengkap 3-tiganya, ismun, fi'lun, al-haraf. Misalnya nama Muhammadun fil fasli, nama fi'lun, tidur. Al-ism Muhammad, fi al-haraf, al-fasl al-ism. Demikian penjelasan saya terkait dengan aqsamu al-kalimah. Kalau mungkin ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.